Mendengar kata kapur, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bahan yang biasa digunakan oleh guru untuk menulis di papan tulis. Atau kapur biasanya digunakan orang untuk membantu pekerjaan. Hasil bumi ini berasal dari bukit-bukit kapur di beberapa lokasi di dunia. Manusia akan mengeruk bukit-bukit kapur ini untuk kemudian memanfaatkannya. Tapi tahukah Anda, faktanya selain digunakan untuk kegiatan sehari-hari, ada bukit kapur yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Kedua tempat ini biasa disebut dengan Cotton Castle atau Benteng Kapas, tempat indah di belahan dunia yang terbentuk dari endapan kapur. Lokasi Cotton Castle pertama berada di kawasan Eurasia, Turki. Negara di perbatasan antara Asia dan Eropa ini memiliki kondisi geografis yang unik. Beribu kota di Ankara, negara ini semakin lengkap dengan berbagai macam budayanya. Kota-kota besar seperti Istanbul menjadi tujuan utama para pelancong dunia. Faktanya, keadaan alam Turki pun tidak kalah indahnya. Didominasi oleh pegunungan, di sini terdapat sebuah tempat yang merupakan salah satu surga tersembunyi di dunia. Tempat ini adalah Pamukkale, sebuah cotton castle di provinsi Denizli, selatan Turki. Tempat ini dikenal sebagai kolam air panas alami yang bersumber dari sumber mata air panas yang mengalir dari lembah Sungai Menderes. Untuk mencapai lokasi, kita bisa menggunakan bis selama 3 jam dari kota Taman Nasional Pamukkale ini menawarkan pemandangan yang luar biasa indah dan menyejukkan mata. Hamparan kapur putih membentang dengan ukuran panjang 2.700 meter, lebar 600 meter, dan tinggi 100. Dalam bahasa Turki, Pamukkale berarti benteng kapas. Sesuai dengan namanya, terdapat sumber air panas yang memang tampak seperti tumpukan kapas putih. Warna putih ini berasal dari hidrogen karbonat dan kalsium yang terkandung dalam air panas. Akibat kandungan dalam air panas selalu meningkat, lokasi keluarnya air panas pun membentuk seperti lapisan kapur putih menyerupai air terjun beku. Sumber air panas ini cukup besar karena terbentuk dari 17 sumber air panas yang tergabung menjadi satu. Faktanya, suhu air di Pamukkale dapat mencapai 35 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Karena panasnya suhu inilah membuat tidak semua kolam di Pamukkale dapat dipakai untuk mandi para wisatawan. Tercatat ada beberapa kolam di Pamukkale yang dimanfaatkan para wisatawan untuk berendam. Warga dan wisatawan percaya dengan berendam di kolam air panas mengalir yang kaya akan kandungan mineral dapat mengobati penyakit rematik, kulit, dan kelelahan syaraf. Dan untuk melindungi Pamukkale dari kerusakan, UNESCO menetapkan kawasan ini sebagai situs warisan dunia. Selain di Turki, rupanya Indonesia juga mempunyai lokasi serupa. Bahkan dapat dikatakan lebih indah karena milik kita sendiri. Ya, selama ini Sumatera Utara memang dikenal dengan keindahan alamnya yang terhampar. Mulai dari Danau Toba, air terjun Sipiso-Piso, hingga indahnya bukit-bukit hijau menghampar seperti di Pulau Samosir. Selain itu, Provinsi Sumatera Utara juga dikenal dengan kuatnya budaya suku Batak yang telah sejak dahulu mendiami wilayah Sumatera Utara. Tetapi tahukah Anda jika di sini masih terdapat beberapa tempat yang belum dapat dinikmati secara maksimal, seperti di wilayah Simalungun. Di sini terdapat sebuah surga tersembunyi yang masih belum diketahui secara luas. Dan inilah dia, Dolok Tinggi Raja di Desa Tinggi Raja, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Untuk menempuh ke lokasi ini diperlukan waktu sekitar 4 jam perjalanan menggunakan mobil dari kota Medan.
Kondisi jalan yang kurang baik menjadi tantangan tersendiri untuk dapat mencapai surga tersembunyi di Pulau Sumatera ini. Jalanan di sini memang tidak mulus, selain karena pembangunan desa yang sepertinya terhambat. Kondisi ini juga disebabkan karena jalanan ini kerap dilalui kendaraan besar, seperti truk pengangkut hasil kelapa sawit yang terletak di sepanjang jalan menuju Dolok Tinggiraja. Setelah perjalanan melelahkan menggunakan mobil, kita harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri Bukit Batu. Hamparan Bukit Batu Kapur terlihat jelas di atas, dan perhatian tertuju ke perairan di ujung tepian bukit. Disinilah terletak batuan kapur yang bercampur dengan mata air belerang. Inilah Dolok Tinggiraja. Dolok Tinggiraja sering disebut sebagai tempat bersalju Indonesia. Uniknya, bila salju identik dengan hawa dingin, maka Dolok Tinggiraja disebut sebagai salju panas Indonesia. Salju di sini sebenarnya bukanlah salju berbentuk gumpalan es yang sering dijumpai di negara beriklim dingin, melainkan kapur yang meleleh karena terkena panas. Selain itu, di pusat pusaran kapur Dolok Tinggiraja terdapat sebuah mata air belerang. Mata air ini mengalir turun melewati jalur seperti sebuah sawah terasering ke sebuah perairan kecil dengan warna gradasi biru dan indah. Bedanya, kolam di sini tidak dapat digunakan untuk mandi karena suhunya yang tinggi dirasa tidak cocok untuk tubuh manusia. Tetapi jangan berkecil hati, karena para wisatawan dapat mencoba sensasi merebus telur langsung dari mata air di atas pematang kapur. Uniknya, terdapat mitos menarik dari kegiatan ini. Konon, jika kita menaruh 3 butir telur dan merebusnya ke dalam mata air, maka Anda jangan merasa marah atau kesal ketika mengangkat telur yang berkurang menjadi 2 butir saja. Diceritakan warga sekitar, berkurangnya sebutir telur ini sebenarnya tidaklah hilang, tetapi mereka mempercayai bahwa para penghuni tempat ini mengambilnya. Tentunya tempat ini juga tidak terlepas dari mitos yang menjadi asal-muasal cerita dari Dolok Tinggiraja. Di masyarakat sekitar lokasi Dolok Tinggiraja sendiri berkembang berbagai kisah dan semuanya mempunyai alur cerita sama, yaitu tentang bagaimana menghormati orang tua dan para leluhur. Dahulu kala, tempat ini merupakan tempat subur yang kaya akan hasil alam. Hingga suatu ketika saat panen melimpah ruah, masyarakat desa mengadakan pesta. Dikisahkan ada seorang nenek renta tidak dapat hadir ke acara rakyat tersebut, hingga raja memutuskan mengiriminya makanan. Seseorang yang diutus untuk pergi memberi makanan itu diketahui mencuri dan tidak pernah memberikan makanan itu kepada sang nenek. Hingga akhirnya sang nenek pun marah dan mulai melakukan ritual melalui media seekor kucing yang diajaknya menari dan bernyanyi. Karena kemurkaan nenek dan kucing inilah, masyarakat sekitar mempercayainya sebagai penyebab adanya mata air panas yang sekarang ada di kawasan Dolok Tinggiraja. Sayang sekali, warisan alam nan indah ini belum ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Akses menuju Dolok Tinggiraja masih sulit dijangkau karena rusaknya jalanan. Begitu pula dengan minimnya promosi. Tempat ini memang ramai bila musim libur tiba. Tetapi untuk lokasi yang begitu indah, tempat ini masih tergolong sepi. Dan masyarakat juga masih minim informasi tentang keberadaan surga tersembunyi di Sumatera Utara.